Selamat Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, selamat merayakan hari di mana Tuhan menganugerahkan roh-Nya sendiri kepada kita. Dan hari-hari ini kita terus-menerus diingatkan akan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita yang akhirnya melengkapi kehadiran Allah yang utuh ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, karena itu Bapak Ibu, untuk hari ini marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Allah yang tak terselami itu berkenan terus hadir di dalam kehidupan kami. Pelan-pelan dengan setia mengajarkan kepada kami, memperkenalkan diri Tuhan kepada kami, supaya kami semakin mengenal Tuhan, termasuk ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon dengan pembacaan dan perenungan firman Tuhan, membuat kami semakin mengenal Tuhan yang kami sembah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dari kitab 1 Korintus pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya senantiasa kagum dengan Rasul Paulus. Karena apa Bapak Ibu? Rasul Paulus ini orang yang pintar loh. Sangat pintar menurut saya, dia sangat jenius. Sekali lagi saya mengingatkan, dari hasil karya dia saja, yaitu dari 16 surat rasuli di dalam Alkitab kita, 14 itu ditulis oleh Rasul Paulus. Itu sungguh mengatakan, menyampaikan kepada kita ini orang yang sangat pandai. Orang yang sangat cerdas, IQ-nya pasti tinggi sekali. Tetapi lihat apa yang dia katakan kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan bahwa ketika dia datang kepada jemaat di Korintus, dan dia menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan kehendak Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan, dia tidak mempergunakan hikmatnya. Nah, hikmat di sini saya tafsirkan bahwa Paulus itu tidak mentang-mentang pakai pengetahuan dia, pakai kepintaran dia, pakai kecerdasan dia itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Atau dengan kata lain, dia mengandalkan kemampuan dia yang pintar itu loh Bapak Ibu, yang cerdas itu enggak. Dia mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Artinya apa? Rasul Paulus itu banyak pengetahuannya, banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Tapi ketika dia memberitakan firman, dia hadir sebagai pemberita Injil, itu dia seolah-olah tidak punya apa-apa dalam diri dia. Yang ada dalam diri dia itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan itu. Itulah Bapak Saudara, jadi ketika pemberitaan Injil dia sampaikan, dia tidak mengandalkan hikmatnya, kepintarannya, kepandaian duniawinya itu, tetapi dia mengosongkan diri, dan dirinya ini hanya diisi penuh oleh Tuhan Yesus. Sehingga ayat 4 dia mengatakan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa ketika dia memberitakan Injil, dia tidak mengandalkan kecerdasannya, kepandaiannya, pengetahuannya yang banyak. Tapi yang pertama-tama dia andalkan adalah kekuatan roh. Dan kekuatan roh ini di dalam ayat 5 dia terjemahkan menjadi kekuatan Allah. Jadi
Di dalam ayat 4 itu kekuatan roh, di dalam ayat 5 kekuatan Allah, dan di dalam ayat ke-8, ayat 7 dan 8, bahwa kekuatan roh atau kekuatan Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya tema saya berikan kekuatan Allah. Artinya bahwa Rasul Paulus ingin memberikan teladan kepada umat, bahwa di dalam mereka menjalankan kehidupan mereka setiap hari, supaya mereka tidak mengandalkan kekuatan hikmat mereka, pengetahuan mereka, tetapi pertama-tama yang harus mereka andalkan adalah kekuatan Allah, pimpinan Allah. Artinya sekalipun kita pintarlah ilmu pengetahuan ini, kita cerdaslah, kita punya pengetahuan yang luas, tapi sebagai umat Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, yang diandalkan pertama-tama adalah kekuatan Allah. Jadi mau melakukan apapun di dalam segala bidang kehidupan kita, meskipun kita juga sudah punya jurusan ilmu pengetahuan yang kita pelajari, tetapi apapun kekuatan Allah yang pertama-tama. Itu tujuan Rasul Paulus. Dia sangat berharap melalui suratnya ini agar jemaat Korintus tidak mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, hikmat sendiri, pengetahuan sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menjalankan rumah tangga kita, pernikahan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pendidikan kita, pergaulan kita, yang kita andalkan kekuatan Allah. Kenapa harus andalkan kekuatan Allah? Karena kita terbatas Bapak Ibu. Di dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, pernikahan kita, studi kita, semuanya. Tetapi kekuatan Allah di dalam Kristus Yesus tidak pernah terbatas. Ia dapat melakukan hal apapun yang ajaib di luar dugaan kita untuk menolong kita, untuk mendampingi kita. Bapak Ibu tahu sendiri kan, siapa yang pernah menyembuhkan orang buta sejak lahir? Siapa yang pernah membangkitkan orang mati? Enggak ada, kecuali Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga adalah kekuatan Allah. Mari kita andalkan kekuatan Allah di dalam Tuhan Yesus itu, kekuatan roh Allah itu di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Kekuatan Allah beserta kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Di tengah-tengah situasi kehidupan kami yang tidak selalu manis. Apalagi akhir-akhir ini dengan tekanan-tekanan yang ada. Oh Tuhan, betapa kami membutuhkan kekuatan Tuhan sendiri. Hadir di dalam kehidupan kami. Kekuatan roh Allah itu yang menemani kami, bersama-sama dengan kami, menuntun kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menjalani kehidupan kami. Firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa di dalam kekuatan Allah, kami memiliki pengharapan untuk rumah tangga kami, pernikahan kami, pekerjaan kami, studi kami, pergaulan kami, dan semua yang menjadi persoalan kami, termasuk persoalan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menghadirkan diri-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.